Yang kemarin Dede hamil nutup-nutupin aja, Dede nggak bilang ke dia. Oke. Itu dia udah mulai Curiga. Tapi Dede tanya sih enggak curiga karena Dede selalu bilang iya Dede lagi haid, padahal enggak. Tapi bikin pas USG gitu ya, malah bapaknya banget. Dua dokter udah confirm, ini mah confirm muka bapaknya. Alhamdulillah kata Kiki. Kalau bilang aku jadi adul. Di bagian PD kita yang warna gelap itu kan ada kayak muncul bintil-bintil gitu. Iya. Oh iya, itu sekarang itu banget kayak biji kelengkeng punya aku. Kata kasih itu pabriknya ada yang di bagian hitam-hitamnya, bukan di putingnya. Puting itu cuma aksesoris. Kita coba praktekin sekarang boleh nggak? Ya, insya Allah baby K. Karena kan Kiki sama Khair kan Kak dua-duanya. Baby K. Tapi bukan Kak-nya, bukan Kaisang ya. Semua ibu berhak bahagia. Melahirkan dan menyusui adalah anugerah terindah. Let's talk about it. Welcome to Mom Talks. Bu Ibu, dengerin ya. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial, dua ibu-ibu yang sangat luar biasa aktif ya. Nah, pasti udah pada kedengeran deh suaranya terspil-spil ya. Itu kira-kira suara ketawanya siapa ya? Oke, kita langsung aja. Yuk kita sama-sama. Halo. Rasa ya udah heboh banget ya di sini ya. Agak shock dipanggil ibu gitu. Oh iya. Ibu-ibu. Iya. Biasanya aku dipanggilnya kan Cici Kiki. Jadi gimana? Hari ini kita panggilnya Cici Ibu Kiki gitu ya? Cici panjang amat Cici Ibu Kiki. Udah ngomong kita kan kemarin kontraksi ketawa-ketawa brojol lagi. Sama lagi kontraksinya, coba beda 3 minggu ternyata. Bener. Usia kehamilan kita. Itu yang mau aku bahas. Kalian kan proses kehamilannya sama ya, terus juga punya cerita yang sama kan. Tapi bikinnya nggak bareng waktu itu ya Dek ya? Enggak ya. Ya rencananya sebenarnya waktu itu kita memang nggak bareng ya. Bareng sambil video callan. Gimana sih caranya gitu? Ada bendera putih gak sih? Ini belum udah panas banget. Ya emang begitu. Nah, tapi sebelumnya kan kalian tuh juga punya cerita yang sama, latar belakang yang sama. Boleh ya spill sedikit ya kan? Boleh. Sama-sama kehilangan, karena sama-sama keguguran. Dan aku baru tahu Dede pernah. Pernah sebelum ini tuh Dede nggak tahu kalau Dede isi lagi. Oh, ini aku nggak tahu. Biasa, bercicilan. Udah apalah Oh ini. iya. Kayaknya kita sama semua nih. Kita Cici juga? iya. Oh enggak, tapi aku nggak pernah keguguran. Aku cuma tiga-tiganya selalu pecah ketuban dulu. Jadi belum waktunya udah langsung ini. Jadi sama-sama pecicilan. Ya, sama-sama nggak bisa Iya diem. benar. Aku juga karena nggak bisa diem waktu Iya. keguguran. Nah masalahnya waktu itu kalau Dede nggak tahu, Nggak tahu kalau Pak nggak tahu hamil. nggak tahu isi gitu. Makanya pas, tapi ya syukurnya alhamdulillahnya nggak yang gimana Ya. tahu-tahu udah keluar weh. Jadi pas ke rumah sakit tahunya ini mengandung. Ternyata ada isinya. Iya itu ya. Terus sama-sama kan jaraknya dari keguguran sama ke hamil berikutnya juga Iya, sama-sama Dede ya. tuh bulan apa ya? Keguguran ada kapan? Pokoknya nggak, kalau Dede pas abang ulang tahun yang ke-2 tahun. Enggak deh, kayaknya Desember. jaraknya lama. Kalau Dede jaraknya agak lama. Aku kan Maret ya kan? Kiki Februari kegugurannya. Februari keguguran, Maretnya operasi angkat kista sama ovarium kiri gitu. Jadi pas Juni dikasih rezeki Isi lagi. hamil. Jadi Mei kalinya ya. Pokoknya Dede tuh ulang tahun abang 2 tahun tuh itu tuh udah keberapa bulan gitu. Oh, Dede lupa. Dede tuh si paling iya kan ya udahlah. itu yang selalu ingat bapaknya justru mah. Iya harus dia ingat karena dia berbuat, dia harus ingat. Si kakak tuh sampai tanggal Dede haid dia tahu. Jadi Dede nggak bisa bohong. Yang kemarin Dede hamil nutupin aja, Dede nggak bilang ke dia. Oke. Itu dia udah mulai Curiga. Tapi Dede tanya sih enggak curiga karena Dede selalu bilang iya Dede lagi haid, padahal enggak. Oh tapi Karena dia tahu tanggal Dede. kenapa Dede nggak mau kenapa ngakunya head padahal enggak capek? Ya udah kan harus istirahat. Bukan,
Karena kan lagi hamil terus trimester 1, Dede nggak mau ngasih tahu kakak dulu. Satu bulan ke depannya tuh kakak ulang tahun. Oh, mau disurprisein di ulang tahun. Oh iya, dianya itu. Benar. Itu kan kata apa? Kakak Bilar kan? Makanya Kok head mulu? kalau tahu nggak haid mau digas. Iya, jangan dulu ya. Lagi rentan soalnya. Aduh, kayaknya hari ini kita ngobrol lebih banyak ketawa ya. Iya. Aman tapi aman ya. Aman. Harus happy kan? Iya, harus harus happy. Iya. Kita kalau ngomongin yang gak rusuh-rusuh happy banget Iya, ya. Tapi lah yang sedih-sedih. Kayak aku juga fase keguguran waktu yang pertama kan juga itu berat. Cuman beratnya tuh pas operasi pengangkatan kista sama ovarium sebelah kiri, karena ternyata tuh ovariumnya udah diselimutin sama kista. Jadi peradangan. Memang sebelum hamil udah ada kistanya. Jadi pas Kiki hamil, tanya dokter, oh aman kok kistanya di luar dinding rahim. Ternyata pada saat hamil kistanya ikut membesar gitu, ikut berkembang. Senti ya kalau. Iya, 6 cm. Gede banget. Bener, makanya juga jadi yang apa ya, sekarang tuh lagi di fase satu emang akhirnya yaudah deh ya Allah, udah gak boleh cicilan lagi. Akhirnya job-job waktu tahu hamil yang kedua ini, waktu awal kan trimester pertama masih roasting sana, masih stand up. Habis itu pas yang kedua ini Kiki cancel semua job keluar kota ya untuk mempertahankan ini, karena emang pengen banget lah gitu. Ada pengalaman sebelumnya. Iya. Tapi gimana sih kalian bisa kayak berdamai? Kan maksudnya itu suatu kehilangan yang cukup susah ya. Iya. Apalagi kalau buat Kiki kan anak pertama, Iya, berarti betul. nanti gitu. Maksudnya gimana kamu tuh bisa kayak akhirnya berdamai sama diri kamu? Ya pastinya support, pertama tuh support, penting banget support suami, apalagi kan maksudnya karena pada saat diangkat ovarium sebelah kiri itu kan tinggal satu nih. Buat aku yang pengen punya anak tuh jadi kayak bisa nggak ya? Ya pasti ngerasa Iya, tetap berharga nggak ya? Gitu, sampai ada rasa kayak gitu. Nah, suami aku yang nguatin, dia bilang, aku kan tujuan nikah sama kamu bukan pengen punya anaknya, pengen ngabisin waktunya sama kamu. Mau kita dikasih rezeki anak, alhamdulillah. Enggak ya, berarti emang aku yang penting sama kamunya gitu. Anak mah kan rezeki bonus dari Allah, berarti kita dipercaya. Tapi kalau misalnya emang tujuan atau takdirnya enggak, ya nggak apa-apa, penting ada kamunya gitu. Aduh, aku pulang dulu ya, nggak usah syuting. Masya Allah. Iya, kalau jadi nggak rasain kan benar. Makanya karena keikhlasan itu akhirnya nikahnya juga cepet. Iya, alhamdulillah. Terus yang kedua ini berarti nggak ada program sama sekali, tiba-tiba Nggak ada. Nanti kita mau abis operasi kista, kita dulu kalau kita misalnya mau bayi tabung, hayu, mau kan udah banyak sekarang teknologi segala macam, tapi belum sampai situ gitu. Karena after operasi kista itu harusnya Kiki tuh 3 bulan dulu ngelihat headnya lancar atau enggak, abis itu 3 bulan lagi baru bisa buat promil. Ternyata pada saat kita produksi jadi gitu, jadi pakai produksi alami aja tiap malam. Enggak deh, waktu itu Bang Bilar yang ngasih tahu aku. apa? Waktu di ulang tahun Dede, ulang tahun siapa ya? Kak Kiki, abis aku itu tuh keguguran, abis itu sebenarnya 4 hari sekali aja. Oh gitu, oke deh. Nah itu jitu berarti, jadi kalau aku ada dia jitu. Iya, itu sumpah. Ini berbagi tipsnya, Bu. Oh betul, ada 4 hari sekali. Soalnya aku sebelumnya minta tiap hari kalau aku. Gila, jadi udah panas aja api dari kalau 4 hari sekali. Tapi kata Bang Mila, biar jadi 4 hari sekali, biar bagus. Gila banget sih, maksudnya di tengah kamu tuh sibuk gitu ya, terus habis operasi masih bisa gas tiap hari. Ih, Ya emang itu support. Ci, Dede itu jadi yang ini, kita lagi stripping. Pulangnya tuh selalu pagi. Iya kan itu lagi syuting. Benar. Terus itu tiba-tiba jadi. Aku relate banget karena aku anak ketiga juga begitu. Begitu kita lagi ini kan. Ulang tahunnya Abang El kan? Enggak, mulainya dari rekaman itu. Oh iya. Rekaman festival subuh-subuh gitu ya. Mungkin tips ya Ibu ya, nanti Iya. kalau subuh-subuh yang mau Iya, cepet boleh. Iya, iya kan pulang pagi jadi langsung tidur ya. Jadi kita tuh harus selalu smile. Dede sih ngelihat dari pengalamannya Teh Kiki, Masya Allah banget ya. Maksudnya benar kata Cici, bentuk keikhlasan Amin. Teh Kiki ngejalanin ini semua tuh ya, makanya
Allah ngasih Iya, mungkin aku juga berpikir nih, dikasih pelajaran supaya pada saat ada lagi harus dijaga betul-betul, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu ngoyo gitu. Kita nggak boleh egois ya katanya kan, walaupun kita ngerasa kuat Ya, katanya. betul banget, betul banget. Itu Kita sebenarnya rasanya kayak oh kita bisa diajak ngobrol, dia kuat ya gitu. Ternyata di dalam belum tentu sekuat kita itu sih. Tapi aku lihat selama hamil ini kalian kan berdua tetap aktif ya. Apalagi kayak Dedek temannya sampai ngadain konser. Iya. Aku udah Best. wanti-wanti, aku bilang kayak itu nyanyi kan pakai nafasnya pasti perut juga Perut, kan. iya. Apa nggak kontraksi apa nggak ngerasain? 23 lagu. 24 lagu. Kan itu waktu hamil umur usia berapa? 5 bulan. Tapi emang kalau trimester 2 biasanya emang beneran lagi fit-fitnya. Cuman kan buat nyanyi 23 lagu. Tapi itu saya lagi mabok-mabok. Dia masih mabok. Berarti waktu Kalau hamil ini dia mabok. Jadi mual. Ya maboknya mual ya. Mual. Serius? Iya. Hamil ini begitu dia. bau-bau nanti mirip sama bapaknya nih. Biasanya gitu. Enggak sih, kalau ngelihat USG-nya mukanya kayak abangnya mirip. Abang. Itu Pak, plek-ketiplek banget. Cuma beda hidungnya aja. Sama versi cewek yang ini mah. Gitu. Oh. Udah kayaknya gendernya lebih kuat kayaknya Maya. Iya kayaknya. Anak Enggak tapi abang makin kesini. abang makin mirip kakak Mila. Gitu. Lah aku jadi malah mirip bapaknya. Awal kan mirip dede banget. Iya, di Mata. Sekarang mah udah ke bapaknya. Tinggal jalannya Teh Kiki. Lawak-lawaknya, lawak Iya, siapa iya. itu? Ya kan? Tapi ibunya juga lawak. Iya, cuma kan Dede kan lebih Gitu kalau bapaknya tuh aduh. konten-kontennya kan biasanya kan kakak Bila kan iya, lebih Bapak. ini dia konten-kontennya Bila. Nggak usah ya? Nggak usah ya? Oke. Ini dia. Oke. Berarti udah USG itunya Udah kelihatan deh. kelihatannya mirip Iya, mirip abang, cuman hidungnya aja lebih mancrit gitu kalau yang cewek ini. Kalau Kiki gimana nih Kiki? Kiki kan belum ada woro-woro sama sekali. Iya, betul. Cuman aku tuh pas hamil, selama hamil itu bener-bener nggak mau ditinggal sama suami. Tidurnya aja tuh harus nyium keteknya. Ya Om. Jadi tanganku terus menyentuh bagian tubuhnya, jadi skin to skin. Jadi kalau misalnya nggak bisa, kalau dia lagi dinas keluar kota, nangisnya itu sampai bener-bener lebay banget, harus nyium aroma tubuhnya. Berarti kalau misal suami lagi keluar kota gimana? Bawa apa? Bau-bau baju bekasnya? Ya udah video callan kayak gitu. Jadi harus aku sampai sleep call lah kalau bahasa anak sekarang lah gitu. 24 jam jalan terus ya. Sumpah bener, aku juga bingung. Aku lebay banget. Biasanya juga dia mau kemana, dia mau kemana, aku sok aja gitu kan. Nah ini tuh pas yang ini, ternyata dulu tuh sempat mikir, alah kayaknya ibu-ibu tuh pada lebay deh bilang soal ngidam, soal apa gitu. Kayaknya menurut aku kayaknya nggak real gitu kan. Ternyata pas aku alamin segitunya banget gitu, segitunya maksudnya kayak ternyata nggak mau ditinggal. Padahal aku nih logika udah bilang, ngapain sih nangis lebay banget, udah cuman mau ke Padang misalnya gitu kan. Tapi nggak bisa berhenti sampai aku antar ke bandara tuh, sampai suamiku bilang, sayang jangan nangis, kalau nangis aku jadi berat banget motornya kan. Gak bisa, ini gak bisa di stop gitu. Jadi dia keluar sendiri. Iya, gitu. drama. Kalau Dede? Kalau Dede hamil ini malah enggak. Lebih kayak ya kalau ya terserah gitu, lebih cuek. Lebih cuek, terus kayak ya sebel sama Bapaknya. Lebih sebel justru kalau yang gitu tuh, yang manja, dikit-dikit nangis tuh justru yang nggak mau jauh tuh pas hamil pertama. Pas abang. Pas abang. Aku kalau hamil kedua juga sama kayak Dede, sebel banget sama bapaknya tuh. Iya. Lain-lain anaknya pakai sama Bapaknya. Moel ya, moel. Cloningan sama bapaknya. Oh, tapi Kiki pas USG gitu ya, malah bapaknya banget. Dua kan udah confirm, ini mah confirm muka bapaknya. Alhamdulillah kata Kiki. Alhamdulillah aku jadi adul. Gak ada fisiknya bapak. Dia tanya ini anak siapa? Iya. Ya, makanya udah biarin bapaknya aja, gak apa-apa deh. Fisiknya biarin gitu. Oke. Terus ada ini nggak? Ada kayak waktu hamil yang sekarang tuh ada perubahan-perubahan gitu nggak? Biasanya kan ada yang tiba-tiba ketek menghitam, leher menghitam, badan berbulu atau jadi bau badan kayak gitu-gitu. Badan berbulu lucu ya, Cik? Iya, aku begitu. Serius? Serius. Yang cewek. Yang cowok tiba-tiba tuh sampai dadaku berbulu, perutku berbulu kayak gitu, punggungku berbulu, bener-bener bulu. Aku juga bingung kenapa tiba-tiba aku jadi berbulu. Ini baru aku dengar loh. Kalau kita hitam,
terus selangkangan wanita tuh masih itu ya. masih ya umum Anak kayaknya cowok gitu ya. bener jelek banget, hidung tuh udah bengkak, bibir bengkak, terus kayak nggak tahu bengkak semua, terus Nah, berbulu hitam kayak Kalau Dede bengkak-bengkak yang pas hamil abang. abang juga ya. Abang tuh ininya hidung, terus mata. Kalau ini tuh mungkin karena faktor makan tidur gitu. Karena udah harus bed rest kan. Nah sekarang ini udah mulai kelihatan. Kalau Sebelumnya mah enggak. enggak. Terus badannya masih sama, cuma naik 5 kilo doang. Ya Allah enak banget 5 kilo doang ya Allah. Hamil sampai hamil ini. Ya Allah 5 Gila, itu kilo. impian banget sih. Tapi bayinya gede. Ya itu yang kita incer, jangan emaknya gede, bayinya nggak gede-gede, kita makan doang gitu Bay. Aduh ini mah sampai Dede anemia hamil ini mah. Karena diserap semua sama bayi gitu. HB-nya cuma sempet yang pertama tuh 7 Ci. Ih, tapi itu mesti ini loh kalau Mesti kalau mau operasi juga agak bahaya sih. Iya, tapi akhirnya dikasih apa? Batonguat. Treatmentnya apa sih yang dikasih diinfus yang zat besi itu. Terus iya, iya. makan Iya, iya. makanannya kayak makan ya proteinnya makin terus setelah diselidiki tuh ternyata memang hamil ini Dede minumnya teh terus. Pengen yang manis-manis. Enggak, teh kan ada Ada, yang bisa menghambat penyerapan Oh zat iya besi. iya betul. Teh, kopi itu sebetulnya bisa semua. Jadi Dede tuh bener-bener teh banget. Minum air putihnya kurang gitu. Mual kalau minum air putih deh. Iya, jadi kayak berasanya bau apa gitu. Aneh. Makanya Dede minumnya tuh selalu teh. Oh ternyata faktor itu. Jadi nggak terserap Nggak zat besinya atau itunya. Tapi kalau sekarang udah aman atau Sekarang udah aman. di dirinya juga udah Di aman? dedenya udah aman. Besinya. Kalau waktu itu tuh gak bisa berdiri lama-lama. Pasti lemes. Lemes terus kayak kabur. Iya tuh ininya. Terus ya kaki itu kayak kesemutan terus gitu rasanya. Padahal mah enggak gitu. Berarti itu akibat karena itu kurang zat besi, terus anemia juga. Ini info yang maksudnya aku tuh jadi baru tahu gitu Iya, kan. kalau ibu hamil biasanya tuh kayak di 11, HB-nya tuh di 11 sampai 13. Iya, 7 mah rendah banget. 7. Iya 7. Iya, iya. Terus jadi juga itu harus diperhatiin waktu kamu nyusuin gitu. Jadi nanti kamu perhatiin kalau pas ini rencana apa? Mau sesar atau normal? Sesar. Nah, sesar biasanya kan diinfo tuh sama dokter nanti HB sekian ya. Nah, itu nanti bisa kepake pada saat nyusuin. Jadi nanti anaknya butuh penambahan zat besi atau enggak? Iya tuh. Karena kan zat besi juga keluar lewat ASI. Iya, iya. Nah, itu bagaimana tuh Ci supaya kita maksudnya biar tetap bagus nih. Aslinya asinya gitu, nutrisinya. Kayak gitu. Ya itu sebetulnya memang dari nutrisi dari hamil gitu kan. Kalau kita hamil itu kan kita kayak menabung kan istilahnya. Apa yang kita makan nanti diserap sama baby. Iya. Nah, waktu kita hamil juga kita tuh sebetulnya lagi mempersiapkan buat nanti kita nyusui. Betul. Gitu. Makanya harus diperhatiin mau nggak mau ya ibu hamil kalau dikasih vitamin dokter. Terus habis itu makan makanan yang tinggi zat besi kayak tadi yang bikin menghambat zat besi dihindarin dulu lah, tahan dulu lah sementara. Peran ASI booster masuk nggak kalau misalnya untuk Masuk gitu. Apalagi kan gini, kalau misal kayak di Mamuung nih contohnya ya kan kita tuh ada kayak daun kelornya, ada ikan gabusnya, ada daun katuknya gitu. Nah itu semua tinggi zat besi, tinggi kalsiumnya juga, terus ada omega 3-nya. Makanya kan dia jadi bagus banget untuk kita juga mempersiapkan untuk kecerdasan anak kita. Nah, jadi kandungan nutrisinya lengkap. Makanya sekarang tuh udah mulai banyak ibu-ibu yang aware lah, yang open minded, maksudnya yang memang makanan alami bagus, tapi kalau misalnya kadang-kadang kita kan kalau latihan gabus aja kayaknya enggak deh. Makanya sudah Mual kan kadang kayak soal makan kan. Iya. Dia bilang mau minum air putih aja nggak enak gitu. Nah makanya kan kalau misal kita bikin yang praktis kayak tinggal minum Mamuung, udah. itu dia manfaat ASI booster. Benar, jadi tetap makan, tapi dilengkapi dibantu sama ASI booster. ASI booster. Nah makanya Mamuung ini berarti udah fix ya, udah valid ya, maksudnya secara nutrisi nggak cuma untuk memperbanyak atau memperlancar ASI, tapi nutrisi juga bagus buat kecerdasan anak. Pantesan ya si anak ajaib itu, abang pinter banget ya Allah. Minum suplemennya yang Mamuung gitu, ASI booster itu waktu pas hamil abang tuh kalau nggak salah 6 bulan. Iya, 6 bulan usia kandungan. Oh dari pas Dari pas hamil kalau Dede mah. udah itu makanya Sekarang juga udah minum. ya aku minum dulu deh kalau begitu. Iya Tapi kan tadi bener-bener Dede tuh sampai yang ngeklok kotak gitu loh. maksudnya
PD-nya karena saking derasnya. Nah itu. Dan bukan cuman banyak Ci, jadi Dede tuh alhamdulillah ASI Dede tuh nggak pernah ngerasain yang ASI kayak camplang air apa? Air cucian beras. Oh apa? Bukan tapi kental gitu. Kuning selalu. Nah itu masya Allahnya alhamdulillah. Aku tadi belum pakai mana sih ASI aku? Ada nggak sih ASI aku? Aku juga. Jadi masih. Loh, kan anak aku masih 4 bulan. Kok bisa badannya udah begitu? Anaknya terus dia menyusui. Lihat. Aku 4 bulan, makanya aku hari nanti itu PP karena anak aku tuh maunya cuma netek. Tapi kan kayak abang. Iya. Jadi kalau pergi begini, nih. Aduh. Kayak gini bener. Iya, aduh, bagus Bener banget. kayak gini. Bukan yang apa warnanya enggak. gitu Ci. Lebih gold. Lebih gold ya. Untuk aku masih 8 bulan masih bisa ya ngejar ya. Masih bisa ya ngejar ya berarti ya guys ya. Dua-dua. Benar, dua-dua. Iya. Oh, Terus nanti kamu kombinasi kan biasanya gini, kita kalau habis lahiran tuh kan pasti paling parno sama kalau takut asinya nggak bisa keluar. Iya, itu yang aku lebih takutin daripada melahirkan tuh lebih justru takut nanti asinya keluar karena aku pengen mengasihi gitu. Iya, gitu. Nah, makanya nanti kalau misal kalian lahiran, kalian minta aja sama dokternya atau sekarang udah infoin dokternya, dokternya saya mau IMD ya. Gitu. Apa itu IMD? IMD itu inisiasi menyusui dini. Jadi bayi ditaruh di atas dada kita. Oke. Itu selama kurang lebih 1 jam. Gitu. Nah, kadang kan orang mikirnya kan aku sesar, gak bisa dong, karena kan bawahnya dijahit. Jadi nanti dibantu kan kita kalau sesar kan tangannya kan diem gini terus ya. Nah, nanti biasanya ada dokter anak yang bantu. Ditaruh di dadanya kita. Oh, aku udah tahu kita kalau operasi tangan kita digituin. Iya, kalau kita operasi kan kita nggak bisa Oh, tangan kita nggak bisa main handphone itu. Nggak bisa. Jadi iya. nanti aku di samping si AA. Iya. Si AA tuh bakal ngajak ngobrol terus karena kita tuh nggak boleh sampai tertidur lagi proses. Iya. Jadi kita tuh harus ya zikir, terus dibawa tenang karena tetap aja deg-degan. Apalagi kan waktu operasi itu kadang dingin banget. Iya, aku Aku 3 kali itu udah selalu kayak menggigil. Iya. bener gitu. Oke, berarti itu kita IMD inisiasi menyusui dini bilang sama dokternya buat ditaruh di dada kita babynya. Bener. Itu sebetulnya IMD itu bakal merangsang proses lebih cepat keluarnya ASI. Biar dia itu langsung Langsung payudara kita. Tapi sekarang udah dicek belum? Udah ada keluar ASI apa belum? Belum Tapi dicek. nggak apa-apa kok. Itu sebenarnya gini. Kalau kita lihat ya, perhatiin di bagian PD kita yang warna gelap itu kan ada kayak muncul bintil-bintil gitu. Iya. Oh iya, itu sekarang itu banget kayak biji kelengkeng punya aku tuh. Kaki hitam banget. Nah, itu di samping-sampingnya biji kelengkeng itu ada anak-anaknya. Iya, yang gundul-gundul itu. Iya. Nah, itu sebenarnya Kayak granola kata aku. Lucu ya. Nah, itu dia nanti itu tuh kayak GPS-nya baby. Oh. Jadi IMD itu sebetulnya kalau misalnya kita lahiran normal kan memang karena ini nggak ada bekas Iya, operasi benar, ya. iya. Jadi kan anaknya ditaruh di sini nanti dia bisa merangkak cari itu payudara gitu. Tapi karena kita sesar kan kita nggak bisa kan. Kita udah diam aja. Jadi biasanya dokter anak yang bantu. Dan kita bisa request itu ya. Bisa request. Jadi ditaruh diletakin di dada nanti bayinya cari-cari gitu. Jadi itu tuh di itunya kita itu dia tuh ngeluarin aroma sesuai kayak sama air tuban. Oh, makanya Makanya bayinya tahu gitu. Jadi ada GPS-nya di situ. Oke. Itu berapa lama berarti? 1 jam sih. 1 jam. Cuma kadang kan lain rumah sakit kan kadang Ada SOP-nya ya. bener bisa jadi mungkin 30 menit, 45 menit gitu. Terus itu juga kadang dilihat kondisi kesehatan bayinya. Iya sih. Gitu. Kalau misal bayinya oke, semua nggak perlu dinicu, nggak perlu diapain, bisa langsung. Tapi kalau misal pun nggak bisa, itu dalam 24 jam nggak apa-apa. Oh, kalau misalnya bayinya nggak bisa nih, misalnya kayak ruangannya dingin cuma bisa 5-10 menit, di sana boleh bapaknya nggak? Oh, nggak bisa. Bisa. Untuk ini masa Gimana ya? Itu kan biar fungsinya ini kan. Tetap aja tuh bayi kamu kayak. Oh, harus bayi ya. Beda mulut bayi sama mulut bapaknya ya. Kalau mulut bapaknya kemana-mana nih. Terus masanya kan banyak yang nonton ya. Masih ada dokter, masih ada. Kalau bapaknya pas kita lagi rungsing aja deh. Banyak ngomong kamu. Iya. Ini ada kamera loh, 3 loh. Kita bahas ini kayak gak ada kamera gitu ya.
Aduh, itu nanti jangan-jangan ini dipotong-potong terus bapak-bapak ini mau lihat Oh ini aku suka banget nih, ilmu banget tentang karena yang pertama kali jadi mah udah 2 kali, apalagi udah sama Mang Uung terus jadi udah tau lah ya aku yang bener-bener banyak belajar banget gitu. Semangat, pokoknya intinya harus semangat, terus kita tuh harus positif terus. Ya, jadi katanya suges kita, aduh asinya takut nggak ada gitu. Jangan ya? Jangan. buang. Oke, Tapi kan oke. kalau aku lihat kalian sekeluarga kan support system bagus ya. Iya, alhamdulillah. Support Alhamdulillah, banget kan. alhamdulillah, Makanya sebenarnya yang paling penting suami sih gitu. Karena kadang kalau kayak orang tua kita, mama mertua itu kan masih ada mitos-mitos kemakan kayak cara kunonya mereka dulu gitu. Tapi kalau suami kan udah lebih enak kan jembatanin, misal ngomong sama mertua, ngomong sama mama sendiri itu lebih enak kayak gitu. Iya benar. Kalau dulu Dedek anak pertama si Abang langsung keluar ASI nggak? Langsung. Langsung. Apa lahiran apa sebelum lahir, Dek? Kalau abang pas lahiran, kalau yang ini dari bulan lalu udah ada Masya Allah. udah ada rembes. Tapi aku juga nggak kok, Ki. Aku 3 kali beranak, hamil, 3-tiganya aku nggak ada yang langsung keluar. Gitu makanya kemarin aku bikin ini, silasitin ini. Jadi dia itu fungsinya buat membuka saluran di payudara kita supaya lebih mempercepat proses keluarnya ASI. Tapi boleh diminumnya cuma kalau udah lahiran. Bedanya gitu kalau Kalau lecitin. yang Mam Uung yang ngasih booster ini kan udah diminum waktu hamil karena dia bantu nutrisi kan. Iya, Nutrisi. oke. Nah, kalau yang lecitin ini dia bantu membuka salurannya. Jadi begitu melahirkan, kita kan biasa di ruang operasi tuh ada ruang pemulihan. Iya, iya, betul, betul. Balik ke kamar kita boleh minum tuh, udah boleh minum air, makanlah sedikit gitu kayak snack, baru minum lecitin 2 kapsul, ini 2 kapsul. Oh iya, supaya nggak usah di gitu katanya harus di. Nah itu Peres-peres gitu bisa juga Gitu. gitu maksudnya bapaknya Bukan, ada bantu bidan kan biar meletek katanya gitu. enggak lah nggak perlu sampai meletek sih. Apa sih bahasanya? Kan biar karena kan sebelumnya mungkin rapat kali gitu, aku juga nggak ngerti. Ya itu kerjaan bapaknya Ki. Bahasanya gitu. Iya kan kalau ibu zaman dulu apa dikompres. Ini sekarang udah ada selesitin bisa diminum. Jadi Udah langsung. udah dalam Tapi tetap kita netein. Iya. Paling bagus itu yang bisa merangsang tuh yang hisapan bayi. isapan bayi ya, isapan bayi bukan isapan bapak. Isapan bayi. Tapi jangan salah, isepan bayi ya, isepan bapaknya. Iya, kencengan mana? Aku mah to the point aja. Ya kan belajar. Tapi sama-sama kenceng loh, bayi itu nyedotnya. Iya, apalagi kalau posisi kita Kalau bapaknya kan lebih lembut, kalau bayi lebih gerasa gerusuk. gitu. Kalau bayi itu Dede kan sharing. Dede sharing ya, jangan kemana-mana pikirannya. kalau pokoknya asal kalau yang pengalaman Dede ya, Cek. Jadi asal posisi mulut bayi ke si Puting. mulutnya itu pas. Oke. Aduh, Teh. Jadi dia tuh keluarnya tuh ya kita berasa aja kayak keluar Mompa gitu Kadang ya. bisa kerasa kayak ada setruman gitu. Ada struk, Ki, bener. Itu namanya LDR Ki. Apa itu? itu Don't rasanya. reflect. Jadi kalau sebelah dinen terus ada kayak kerasa sengkring-sengkring kesetrum gitu, yang sebelah bisa ngucur sendiri. Itu ngucur. Makanya Dede suka dipakein apa sih, Makanya Cek? saya pakai tampung, kita tampung pakai pumping. Oh. Biar gak kebuang. Iya ya tuh. Oh gitu. Ya Allah, ilmunya banyak banget ya guys, nggak cuma ternyata. Apa sih? Kamu kayak paling kalau dari menyusui Diki, apa yang bikin kamu paling gimana gitu? Ya itu tadi takut asinya nggak keluar, makanya kan salah satu yang aku tahu ada asi booster, tapi baru tahu tuh tadi yang untuk memperlancar buka saluran. Terus kayak misalnya boleh nggak sih, misalnya belum keluar nih kita kasih sufor dulu, atau tunggu atau berapa batas maksimal menunggu ASI kita bisa keluar gitu, bayi bisa bertahan berapa lama kayak gitu. Sebetulnya gini, kalau semisal kondisi anak kita sehat, gitu kan sufor itu harus indikasi medis. Jadi kita tuh nggak boleh kayak sotoy kasih tiba-tiba kayak, oh ya udah dikasih sufor deh, gitu nggak boleh. Gitu. Jadi karena gini, ASI itu kan udah diproduksi sejak kita hamil. Betul. Di trimester kedua kan udah diproduksi kan. Nah, yang bisa bikin dia lebih cepat keluar itu sebetulnya dalam 24 jam, makanya harus ada rangsangan. Salah satunya adalah hisapan bayi gitu. Nah kadang kita kalau operasi kan kita mikirnya kayak
oke lah kita recovery dulu, anaknya jadi ditaruh di ruang bayi. Iya. Akhirnya kita dalam 24 jam itu yang harusnya hormon prolaktinnya naik, Iya. hormon nyusuin kan prolaktin tuh naik. Akhirnya karena nggak ada rangsangan dari isapan bayi, dia jadinya ngedrop gitu. Itu kan sama yang terjadi kalau semisal nih, mohon maaf kalau misal ibunya habis lahiran terus bayinya mungkin nggak selamat. Jadi kan tubuh kita tuh kayak Tuhan tuh udah ngerancang segala sesuatu tuh ini banget gitu. Jadi makanya habis lahiran harus langsung segera netein. Dan IMD tadi itu penting ya. IMD, Oke, bener. IMD dalam 24 jam. Walaupun misal ada rumah sakit kadang yang memang nggak menyediakan. Iya, Karena iya, kan namanya ruang operasi tuh AC sentral dingin banget Betul, kan. takutnya babynya kedinginan. Bener gitu. Nah makanya tapi bisa nanti setelah mamanya balik ke dalam kamar, bayinya diminta kita skin to skin sama bayi, sering-sering ditawarkan payudaranya. Walaupun misal AC-nya belum keluar, sekalipun kita pencet-pencet kok kayaknya nggak keluar. Karena kadang tuh kita nggak ngerti cara mencetnya. Gitu, yang kita pencetnya gitu, kadang kan kita pelurut gini. Iya, nah itu yang aku bilang tadi biar meletak gitu. Salah ya. Salah. Iya. Padahal tuh sebetulnya ASI itu pabriknya ada yang di bagian hitam-hitamnya, bukan di putingnya. Puting itu cuma aksesoris. Kita coba praktekin sekarang boleh nggak? Ya, penonton bisa lihat. Seru juga ya, sepertinya jadi aku bawa simulasi. Iya. Kayak gitu. Itu jadi yang pertama itu sih ya. Oke. Terus nanti sering-sering aja netein. Kalau misal bisa rawat gabung, minta rawat gabung Ki. Maksud bersama dengan babynya. Iya, barengnya, benar. Oke, itu. Sering-sering aja kalau misal kadang itu ya hari 1, hari kedua tuh baby masih banyak tidur. Nanti tiba-tiba hari 3 dia bisa kayak ngereok banget, kayak udah dinetain aja kok nggak kenyang-kenyang. Nah, itu biasanya tuh hari-hari krusial di mana ibu-ibu sering berpikir, wah, ASI tuh kayaknya nggak ada nih. ASI tuh kayaknya sedikit nih. Makin drop lah tuh ya. Iya, wah kayaknya ASIku jelek, makanya bayiku nangis terus. Padahal enggak, kan kita mikirnya dia dari dalam perut kita aja kayak ditimbang-timbang kan, kayak dipeluk terus. Tiba-tiba sekarang dia harus keluar, dia ngerasain dunia gitu. Jadi kalau ya, aku kan pengalaman anak kedua aku tuh lahir atresia ani, jadi ada kecacatan di ususnya. Jadi anak kedua aku tuh lahir dia nggak menetek, jadi dia tuh nggak ada nafsu untuk netek gitu, diam aja gitu. Aku pikir wah anak ini kalem ya gitu. Ternyata justru anak yang sehat itu dia yang harus pengen netek, yang nangis, itu benar gitu. Makanya ibu-ibu kalau semisal kalian punya anak di rumah, bayi baru lahiran gitu ya, terus anaknya kok rewel, kayaknya rasanya nangis terus, kurang terus neteknya, itu sebetulnya ada sinyal yang baik. Kita harus senang malahan ya, berarti dia aktif. Oke. Berarti artinya kan dia tergila-gila sama nenek kita. Suami doang. Iya, benar-benar. Nah ini bagus banget, ini insight yang bagus banget gitu. Oke. Kita mikirnya, aduh ASI aku kurang, aduh ASI aku jelek-jelek. Iya. Karena anak kita bisa ngerasain loh energi kita. Iya, justru kita harus ayo nak semangat, tunggu ya. Senang nih bayi. Mama ini lagi ya gitu. Kalau semisal kita lagi Iya benar. Oke guys, aku jadi benar ya Allah, terima kasih. Salah satu rezeki buat aku adalah ini ilmu yang bermanfaat. Nggak cuma soal uang, nggak cuma soal materi, tapi ini nih karena kita nggak diajarin di sekolah, nggak diajarin karena orang tua kita juga nggak cerita, tapi punya ya teman atau rekan gini ya, maksudnya aku jadi semakin yakin kan. Paling coba lihat postingan teman-teman artis pakai ASI booster sekarang, semakin yakin karena diperjelas dengan ilmu sama dokter Pansel aja ngerekomendasiin kenapa harus minum ASI booster Mam Uong. Aku jadi makin yakin. Karena kalau di kita itu kita kan nggak cuma kayak udah minum ASI booster, tapi di kita itu kita dampingin. Gitu. Kita kan punya tim konselor kita itu ada sekitar sekarang tuh 30 ibu-ibu, 30 tim konselor tuh udah tersertifikasi semua. Gitu, dan itu kita 24 jam. Oh iya kan lewat ini ya, bisa cek kapanpun, mau cek kapanpun. Misal kamu butuh kayak, kadang kan kita perlu tahu ya, misal kayak di luar kota nyusuin posisinya gimana, udah bener belum. Nah itu kan kita perlu video call. Bahkan tengah malam pun akan kita temenin. Kalau Dede nggak ke timnya Mam Uong, langsung. ASI booster, Dede belum lengkap nih, Ci apalagi ya Ci, gitu kalau benar. Tapi Dede ini banget sih ya, kan sering WA ya, yang komunikatif banget salah satu ya. Dan kita sama-sama dini hari. Cici dini hari, kalau chat kita dini hari dibales. Tapi kalau siang hari mungkin sibuk. Entah kerja, entah tidur ya kan. Kalau siang hari, pagi hari, kalau tengah dini hari langsung Ci, Dede ASI boosternya habis. Ci, Dede pompaannya
yang ini belum ada. Iya. Gitu. Karena lagi bosan sama-sama lagi nyusui jadi Kalau Cici nyusuin yang 4 bulan, kalau Dede 29 tahun. masih penasaran kan ini dia videonya. Aduh seneng banget, seneng. Dan sudah tercerahkan sekali aku. Kalau Dede gimana kan? Sebetulnya udah ada pengalaman ya dari anak pertama gitu. Terus tapi masih ada kayak kekhawatiran nggak? Ada pasti sih, karena kan jedanya 3 tahun ya, 3 tahun. Maksudnya dari abang ke yang gini tuh 3 tahun, terus tetap ada canggung, tetap ada rasa aduh nanti gimana ya Dede bisa apa enggak ya gitu, pakai suster apa enggak gitu-gitu. Cuman memang bedanya kalau yang ini tuh Dede lebih siap aja, lebih prepare gitu. Kayak apa-apa tuh Kak, pokoknya kita gimana ya supaya yang sebelumnya pas punya abang, yang salahnya kita perbaiki di sini gitu. Jadi misalkan kalau yang pas lahiran abang yang anak pertama, orang terlalu lalang ke rumah. Kita udah harus kurangin. Dan banyak terima tamu padahal lagi belum siap kondisinya. Iya. Gitu. Terus kata Kak, ya maksudnya sekarang tuh ya kalau bisa kita aja katanya. Jadi biar apa sentuhan kita terhadap anak-anak tuh bener-bener yang oh ternyata begini ya perjuangan orang tua kita gitu. Apalagi kan abang tuh lagi aktif-aktifnya dan udah mulai protes. Gimana contoh protes? Gimana Mas? Jadi waktu pas Dede persiapan beli perintilan adiknya, dibawa abang gitu, dan dia juga tetap milih gitu. Tapi dia bantu pilihin. Terus tapi ada satu kejadian pas nyampe rumah, ditenteng dong paper bagnya. Bunda punya abang mana belanjaannya? Kok semua punya adik? Oh, udah mulai. Padahal Dede tuh nggak ada ngomong gitu. Iya. Enggak, ini kan punya abang juga. Satu punya adik, ini satu punya abang. Jadi dia ngerti, oh ternyata betul. Terus akhirnya Dede sampein ke papanya, ini loh Kak, ada kejadian ini, artinya kita nggak boleh mentang-mentang udah, maksudnya ada bayi nanti terus lupa fokus ke abangnya, jadi malah berkurang. Nah terus Dede juga kayak dari awal hamil Dede udah bilang ke si kakak, nanti paling Dede minta tolong banget untuk kakak tuh jauh lebih aware ya diomongin dia Bang. Karena kan sayang sama abang. Iya benar. Jadi biar abangnya tuh nggak merasa kehilangan. Nggak merasa tergantikan. Ya, takutnya kan Dede fokusnya ke yang kecil gitu. Dan memang alhamdulillahnya kita tuh ngurusin abang tuh ya memang bener-bener ya, meskipun ada susternya sampai sekarang tuh abang ya tidur sama kita. Iya. Kayak Dedek kemana-mana kan selalu dibawa. Selalu. Dan ternyata dari kecil kita bawa-bawa dan kita kenalin ke lingkungan tuh itu abang mau dibawa kemanapun gak ada rasa takut. Betul. Ya, ada rasa takut. Tapi memang mungkin kitanya harus lebih safety aja, kayak maksudnya ya kalau pas lagi ada lingkungan yang lagi merokok, ngejaganya lebih ke situ. Tapi juga masih baby, masih rentan banget kan. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya Dede ngelihat pertumbuhannya abang tuh nggak pernah yang gimana ya, nggak pernah ada yang nggak nyusahin gitu. Ya pernah ada satu kejadian yang bikin kita, yaitu tadi abang tuh bener-bener yang penerang, penyelamat keluarga kita tuh bener-bener yang semua gitu. Jadi anugerah anugerah, masya Allah, tabarakallah. Jadi abang kan lahirnya prematur. Jadi pas begitu di usia, kita tuh mengetahui abang ada hernia tuh dari usianya 4 bulan. Usia 5 bulan dalam kandungan dia punten. Enggak, pas udah lahir. Jadi pas udah Dede tuh bingung, aduh gimana ya, karena kan kalau di kita kadang diurut aja. Iya. Cara Terus akhirnya Dede sama papanya, ayo kita bawa ke dokter. Terus maksudnya tindakannya baiknya gimana, dan ternyata kalau hernia itu bukan
yang di bayangan dede tuh hernia tuh apa yang turun. Iya, iya. Dan ternyata itu tuh ada jaringan, si ususnya tuh keluar, jaringan kebuka terus ususnya tuh keluar. Jadi kalau pas dia lagi nangis tuh Dia kayak menonjol. terus pas dia nutup katanya jaringannya jadi kejepit. Oh, Dan itu tuh yang bikin sakit. banget Aduh. katanya. Makanya udah memutuskan untuk dioperasi, dan kalau operasi anak kecil tuh ternyata pemulihannya tuh lebih cepat. Iya, karena dia masa pertumbuhan. Iya. Berapa hari juga udah langsung kering, udah. Wah, itu Tapi bisa ada ujiannya pada saat itu ya, Dek. Iya. ujiannya itu. Tapi ya maksudnya kita jalanin gitu, dan sekarang tuh lagi Dede tuh justru udah mulai ada rasa ketakutan. Aduh, Dede takut abang nanti terbengkalai, terus dia ngelihat orang-orang, cara Fokus ke- komunikasi orang gitu-gitu loh, Ci. Oh, jadi kayak nggak deket sama keluarga, malah gampang terpengaruh sama orang. Ngikutin orang kayak misalkan omongan Iya, orang, iya. gayanya orang. Iya. Karena emang lagi masa-masa apa yang dilihat, ditiru gitu. Iya. Kan children do. Iya, betul. Makanya emang harus dijaga banget dari. Memang salah satunya positifnya adalah abang jadi gampang berbaur, sama saja nempel, otaknya cepet banget nangkap lagu-lagu semua. Tapi ya baik dan buruknya kan harus kita yang filter. Iya. Karena kan apalagi Dede sama kakak sama-sama yang gak bisa diam, sama-sama yang aktif. Iya gitu. sih. Jadi takutnya pas pada saat kita lagi nggak bisa kontrol, Alangah, dia iya. ternyata udah mendengar apa nih. Tapi alhamdulillahnya Teh, jadi dia tuh bisa memfilter. Itu nggak bagus, Iya. Karena mungkin polisi udah kuat tadi Dede sama papahnya dikasih tahu. Jadi waktu itu ada pas kita foto apa gitu ya, abang bilang, kan papanya suka bercanda gitu, atau temen-temen pas lagi di lokasi suka anjay gitu. Iya. Tiba-tiba lagi makan dia ngomong gini, anjay. Dia langsung berdiri, teriak itu bener-bener yang spontan. Astagfirullahaladzim, abang tahu dari mana itu? Dan dia langsung dari Oom. Bohong, dari siapa? Iya. Dari Uwa. Disebut Iya. terakhir abang dengar papa. Papanya yang diboncingin. Iya, maksudnya Dia ternyata nyari denger dari orang. Tapi setelah itu Dede kasih tuh abang, itu kan kurang bagus. Iya, Dede kasih. rasanya. Jadi baiknya abang nggak boleh ngomong gitu ya. Oke bunda. Nah pas dikasih tahu ke papanya, terus dites lagi sama papanya, abang coba bilang papa, Iya. I love you. Dia bilang I love you. Apa abang coba bilang anjay. Nun. Bagus. Iya. Itu berarti bondingnya kamu sama abang ini Iya. kuat. Ya, Makanya Masya kan Allah. ketika kamu sampein apa, dia dengerin. Benar, iya. Tapi sekarang di usia sekarang tuh dia lagi udah mulai yang nggak mau gitu-gitu sih, emang begitu. Ya bagus. Sebetulnya kan kadang tuh kita mikir gini ya, kalau dari sisi orang tua kan kita pengen punya anak yang Nurut. Iya, semua apa kata orang tua yang nurut gitu. Padahal kalau kita lihat yang namanya pemimpin, yang namanya orang sukses, itu mereka akan break the rules. Betul. Bener kan ya? Mereka akan cari tahu kenapa gue nggak boleh, kenapa begitu ya. Itu sebetulnya kita bilangnya bukan dia anak yang nakal, bukan yang nggak tahu, tapi dia anak yang kritis. Iya. Dan kalau aku pribadi ya, aku lebih seneng anak aku tuh misal kritis tanya terus, karena lebih gampang untuk ngeremnya daripada anak yang pendiam gitu kan. Kita dorongnya lebih susah kadang. Diem dia nyerap semua, malah nanti ledak bahaya. Benar kayak gitu. Cuman aku yang penasaran nih, kan Dede panggil Dede, Bilar kakak, Levian abang. Ini yang jadi perdebatan kemarin sama bapaknya. Teteh. Jadi gara-gara Dede bilang, pokoknya kalau punya anak perempuan, Iya kan perempuan. panggilnya Teteh ya. Iya. Jadi biar adil Dede. Memang biasa bapaknya kan iseng kan. Iya. Sayang, kamu tahu nggak? Keluarga kita tuh emang aneh ya. Kamu dipanggilnya Dede. Terus kakak dipanggilnya kakak. Ini abang. Abang. Ya lebih anehnya dibilang Teteh. Mau gimana ini konsepnya? Nggak ada deh. Itu Dede sampai nggak ada. Pokoknya harus Teteh. Siapapun tidak boleh ada yang ikut Mengintervensi. Iya, nggak boleh ada yang intervensi, nggak boleh ada yang protes. Terserah, ini keluarga kami. Siapapun yang ada. Jadi anak pertama abang, anak kedua Teteh. Abang panggil Teteh juga nanti.
Tete. Cuma akhirnya ketok palu ya, Dede bilang nggak usah ada adek, dede, apalah inilah itulah. Dede itu cukup bundanya. Oh, oke. Tapi aku nggak manggil bunda kan. Bunda, ya. Bundanya nggak dede. Iya. Ya. Sekarang lagi ini terus. Abang adanya siapa namanya? Lestiani. Lah, dia mau sendiri. Enggak, nama bundanya. Lestiani. Oh, Lestiani. Terus kan dia selalu dengar papanya ngomong kalau nama adiknya tuh paduan apa nama Lesti, Iya, tapi sama nama Lesti aja. Oke. Oh, oke. Jadi digabung gitu. Dia kemarin bilang les apa gitu. Ditanya sama papanya. Dia jawab Dia itu. jawab. Tapi emang pinter banget. Pinter banget. Tahu, ya Allah, abang jangan sampai keceplosan ya namanya ya. Oke Bu. Oke, nanti kita ke abang. Kita bocoran ya. Tapi sih panggilnya Teteh. Enggak sih, panggil nama aja teh udah. Tapi aku lucu tau deh. Gak ada lagi di dunia ini yang kayak gitu tau. Dede, kakak. Coba deh Teh Kiki bilang sama Kak Bilar. Dia gak mau. Dia sih masih isi Iya, Mbak. deh. Lucu tau. Teteh gitu lucu tau. Gemes. Iya deh bang, Tete aja deh udah Kan Tete itu panggilan buat perempuan, nggak mesti itu ade, nggak mesti itu kakak. Dari mana Teh kan gitu. Iya. Siapa aja gitu, kayak Mbak aja. Iya. Ya. Nyai mau nyai. Nyai, Ai, Nek. Iya. Maksudnya berarti kamu nanti yang kelahiran kedua ini bakal pakai suster atau enggak? Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Tapi kan memang karena Buat- kegiatan ini ya. Iya, buat ngebantuin apa Secara namanya? teknis. Iya, secara teknis. Maksudnya ini punya adeknya, ini punya abangnya, Iya, gitu-gitu iya. kan. Dede kan udah punya anak 2, bapaknya sama Iya, sekarang betul. nambah 1 jadi Tambah 3 satu. anak Dede. Dan justru anak pertama ini yang paling susah ya. Iya. Enggak, anak pertama ini mau makan gak sayang, ditawarin makan aja tuh dramanya banyak gitu ya. Dibandingkan si abang. Kalau anak kedua langsung minta, abang mau makan sama telur pakai nasi. Iya. Besok abang mau makannya pakai brokoli, udah gitu. Benar. Terus Kalau anak yang pertama, hari ini kita makan apa ya? Mau makan apa? Kamu mau makan apa? Nah, ya, itu ya, nggak gitu. benar sama. Bolak-balik. Kayaknya memang udah kodratnya deh. Iya. Kalau Kiki gimana Ki? Mau rencana pakai suster juga atau enggak Ki? Masih didiskusikan. Memang cuman banyak juga ngobrol. Ibaratnya kalau apalagi pengalaman pertama, aku takut nanti aku malah jadi over blaming ke diriku kalau aku nggak mampu. Jadi banyak yang bilang nggak apa-apa kalau kita mampu secara finansial. Memang misalnya kalau kita memang ya ada rezekinya dan segala macam gitu ya. Orang tuh juga alhamdulillah menyerahkan aja sih ke aku sama suami. Mau butuh pertolongan suster yang ibaratnya jadi pada saat kita lagi butuh me time, anak kita dipegang sama yang berpengalaman kayak gitu, itu nggak apa-apa juga. Jadi masih tahap didiskusikan, aku tuh masih Gimana bisa ya? sanggup nggak ya. Jadi waktu Abang sebelumnya nggak nggak pakai, suster, oke. iya. Tapi keluarga aja. Tapi ditemenin sama mama. Iya, itu aku juga udah ngomong sih, bener ya. Karena anak pertama terus nggak ada pengalaman. Bener, aku sih udah Takut. nolak mamaku ya. Kalau visitor masih menimbang-nimbang lah kira-kira. Kalau aku pribadi sih lebih ke mungkin suster tuh kayak hal-hal teknis ya. Iya, Misal kayak ya dia bantu cuci baju. Iya. Bantu. Jadi maksudnya jangan dicampur sama yang mbak yang cuci baju kita karena biasanya kan kayak itunya udah beda gitu. Terus misal kayak cuci pompa gitu. Iya. Jadi lebih yang bantu-bantu secara teknis tapi tetap makanya kan tetap nyusuinya sama kita. Iya. Karena mau nggak mau sebetulnya ya kayak kita semua kan ibu bekerja nih ya. Sesibuk-sibuknya kita suatu hal yang bisa yang akhirnya bikin kita stop itu adalah ketika kita nyusuin. Oh iya benar. Karena kalau kita nggak nyusuin, coba gini nih kayak aku sekarang ya, mungkin aku tuh kadang juga sempat bersyukur kayak anak aku mau netek gitu. Karena mungkin kalau anak aku nggak mau netek, udah aku tinggal kemana-mana pasti. Iya, jadi malah lupa ya. Iya gitu, karena udah saking repotnya dan udah mungkin anak ketiga kan kadang sering bilang gitu ya, udah anak ketiga kayak gitu. Tapi justru makanya aku kadang bersyukur juga ya memang akhirnya lebih ribet sih gitu. Tapi ternyata kalau kita bisa manage itu, Iya. ada aja. Iya, betul.
Dan seru jadi cerita. Iya, Jadi aduh. perjalanan gitu. Aku sampai sekarang suka ngerasa kayak ini bener nggak sih bakal ada makhluk baru. Jadi secara usia lebih muda tapi menurut aku pengalamannya ini lebih matang, makanya aku senang banget bisa belajar. Semangat. Tapi ngomong-ngomong udah gender reveal apa belum? Belum. Rencana mau dikasih tahu apa enggak? Ya apa nanti aja kalau udah lahiran. Mending tebak aja. Gimana kalau yang benar dapat hadiah dari Mom Uu. Boleh ya. Kolom komen. Kira-kira anak aku cewek apa cowok? Bener. Gitu. Kalau ngeliat ya, aku tadi lihat dari fisik pertama aku udah tahu kayak, oh ini nih kayaknya nih. Glowingnya gitu ya. Iya. Gitu ya. Karena Dede waktu hamil pertama jerawatan. Ya aku juga cowok juga. Jerawatan pas hamil abang. Banget. Kayak beda banget lah sama kita. Terus ada bintil-bintil hitam kalau pas hamil abang di sini. Oh, tadi kan sampai Cici bilang berbulu. Aku kayaknya berbuah deh. Bulat-bulat sih. Tapi ya dari bentuk tuh nggak ini tahu. Iya, Katanya dari bentuk kalau Dede sama bentuknya. Dia kemarin Udah banget Masya juga begini sampai sering orang bilang cowok ya gitu. Allah. Belum. Dia iya tapi begede loh maksudnya gitu. Dia kan udah kecil. Jadi udah kosong, ininya udah kosong, bawah banget. Kepalanya udah di bawah. Iya tuh Bismillah. Lancar. Tanya dong. Kalau dulu waktu anak pertama tuh ada sempat ngalamin baby blues nggak? Baby blues, kalau Dede baby blues. Ada baby blues. Gimana? Maksudnya gimana kayak kamu akhirnya tuh bisa mengatasi baby bluesnya? Support system sih, Ci. Orang yang ada di sekitar kita. Terus pertama itu ya, kedua jadi kita tuh gak boleh terlalu ngikutin itu, Ci. Kalau dari Dede ya, kayak misalkan kita udah kayak misalkan tiba-tiba nangis, tiba-tiba yang overthinking terlalu berlebihan gitu-gitu, terus kita sebel. Kenapa sih? Itu tuh kan sebenarnya yang bisa kontrol tuh diri kita sendiri. Enggak, tapi kadang kalau kita lahiran tuh kayak kita sempat kehilangan diri sendiri gitu. Iya benar. Bahkan kadang kayak ngaca aja tiba-tiba kita ngelihat bentuk tubuh kita yang berbeda. Itu Dede banget. Itu kan. Terus tiba-tiba kayak kok aku kayak begini ya gitu loh. Gitu. Itu bisa bikin baby blues. Bisa. Bahkan kayak misal nih kita sebelumnya kerja banget, terus tiba-tiba kita nggak kerja, kita tuh bisa ngerasa kayak kok aku sekarang nggak seberguna itu gitu. Oh, jadi bukan cuma karena misalnya bayinya rewel atau susah, tapi banyak faktor yang bisa menyebabkan Baby blues. Waktu itu Dede karena kenapa sih anaknya harus lahir prematur yang gitu-gitu, malah nyalain diri sendiri deh. Terus kenapa sih? Ya banyak lah kenapa sih? Aku lihat kayak apa ya, abang kan juga sempat diolok-olok juga. Iya, yang secara fisik gitu-gitu mah. Gila, semua mungkin. Dede tuh itu justru yang gitu-gitunya yang sering membuat Dede drop, nyalain diri sendiri. Oh mungkin. Terus sampai kenapa sih emangnya kalau anaknya mirip bundanya gitu-gitu? Emang kenapa sih kalau abang mirip Dede, emang kenapa gitu? Yang kayak Dede tuh selalu ngomong ke kakak. Ya Dede pun kalau boleh milih gitu sama Tuhan, Dede pengen anak Dede mirip bapaknya biar cakep, biar ganteng gitu. Saat itu tuh orang abang lu ganteng banget, kenapa sih orang-orang tuh saat itu tuh mate ya kita kan nggak bisa kontrol. Tapi emang iya sih ya, kita tuh public school udah harus kayak malaikat tuh nggak? Kita juga manusia biasa, kita nggak bisa menentukan takdir Tuhan. Iseng aja kita mau share kebahagiaan, suka dibilang jangan share nanti ain. Kita mau share kesedihan lah itu bukan air. Jadi pokoknya intinya jadi serba salah. Bener. Nah kalau Dede sih sekarang tuh lebih ke waktu itu Dede ngejalaninnya yang kenapa akhirnya Dede bisa melewati itu tuh support system aja sih Teh. Jadi support system orang-orang sekitar yang terutama dari suami gitu yang kamu nggak usah ini abain aja gitu. Dan akhirnya memang Dede juga bukan tipikal orang yang biasanya yang apa-apa tuh nanggepin gitu. Nah saat itu tuh beberapa kali sering banget yang ke distract tiba-tiba orang jahat banget ya. Dede juga nggak mau loh melahirkan anak prematur, pengennya juga normal kayak orang-orang gitu. Malah waktu yang anak pertama tuh pengennya lahiran normal. Nggak merencanakan sesar gitu waktu itu. Tapi ya qadarullah memang
ya udah jalannya begitu. Iya. Terus akhirnya udah, Masya Allah dikasih hadiahnya luar biasa. Aduh, cerdasnya. Betul. Anaknya nggak pernah nyusahin. Ya. Ini mah bener-bener Kembangnya yang semua juga anugerah. Iya, tuh. Masya Allah. Iya. Terus kayak sekarang ada kayak kalian kan seorang public figure ya, kayak pasti tuh sedikit banyak pasti dibanding-bandingin gitu. Apalagi waktu itu kan Pasti. abang juga lahiran kan deket-deket sama yang lain tuh banding-bandingin Itu kayak gitu. itu anaknya ini lebih begini, ini lebih begini gitu. Kayak gimana tuh kalau misal menghadapi itu Kiki pernah kepikiran gak gitu? Sumpah, ini baru tahu loh cerita. Itu terjadi ke Dede tahu teh. Benar. Sumpah deh, Dede baru rasa kepikiran. mungkin ke teman-teman yang lain juga Iya. gitu ya. Tapi kalau Dede menanggapi itu lebih ke gini ya, kita ini kan sebagai manusia Iya. udah apa ya, jodoh bagja jodoh bagja Jodoh rezeki maut. celaka Iya, gitu, udah diatur gitu. Iya. Nah ini anak-anak juga kan begitu, setiap anak tuh perkembangannya beda-beda Iya, iyalah, nggak bisa dikontak. Jadi nggak bisa yang ya sekarang abang misalkan abang 9 bulan udah gigi numbuh, Iya. jalan, Iya, Masya ngomong Allah. barengan gitu. Iya. Tapi abang beda sama misalkan sama proses pertumbuhan Dede waktu Kecil, iya. kecil. Iya. Jadi kita nggak bisa nyamain Nggak atau bisa. kita ngebanding-bandingin anak-anak kecil. Iya. Bener. Kita tuh gambar aja bisa. Beda banget. Iya. pasti beda, pasti gitu. Dan Dede sih lebih ke sekarang prinsip hidup Dede yang Dede rubah. Iya. Tidak boleh ada orang yang mau ikut campur dalam keputusan hidup Dede apapun itu. Oke. Terus apalagi ini menyangkut dengan anak. Benar. Gitu. Pokoknya Dede dan suami dan Dede, udah itu aja. Siapapun itu, Bagus. orang tua, keluarga nggak boleh gitu. Betul. Kecuali kalau kitanya ini sebenarnya omongannya si kakak gitu. Iya. Kecuali kakak tuh selalu bilang kecuali kalau kita udah kepepet banget, Butuh saran. butuh butuh- masukan, kita ya minta tolong sama orang yang mengerti gitu, sama orang yang paham supaya jalan yang kita tempuh, terus keputusan yang mau kita putuskan itu ya insya Allah yang baik gitu ya. Benar, iya. Bener, siapa lagi omongan netizen yang kenal kadang juga enggak, cuma kebaca berita clickbait nih. Iya, sekarang semudah itu. Benar. Datanglah ke IG kita ngata-ngatain apa, padahal mungkin isi beritanya belum tentu benar sama itu. Jadi itu bagus sih menurut aku ya, salah satu bentuk pendewasaan diri. Aku juga jadi belajar banyak nih bahwa kita jadi seorang suami istri, ayah dan ibu, bahwa keputusan untuk anak kita yang terbaik, kita pasti kasih yang terbaik. Jadi omongan orang mah mereka mah nggak tahu apa-apa, cuma ngeliat hasilnya doang, ngeliat prosesnya doang, ngapain kita dengerin malah ngerusak jiwa, ngerusak mental kita. Karena kan kadang kalau aku lihat kayak sosok kalian berdua kan public figure ya, kayak berita cuma 1 menit tuh tapi bisa dibawanya tuh sampai kemana-mana. Gitu. Orang Dede baru hamil 6 bulan aja udah dibilang lahiran. Kan ada iya. Katanya, kemarin udah lahiran apalah ini ya. Dedenya lagi hahihi. Iya, dan yang percaya itu langsung komen gitu, Dia tuh tanpa cari kebenarannya apa gitu. Ini mungkin ya PR ya nggak ya memang udah eranya juga sih ya. Iya, iya. Dede nggak bisa bilang bahwa PR kita untuk gimana ya supaya bisa mengedukasi orang-orang terkait penggunaan sosial media. Tapi ya itu udah Dede sih lebih ke ya udah masanya Ya, eranya dunia kita aja tuh yang lagi lebih begini. membentengin diri. Ya, benar. Prinsip kita tuh harus diperkuat menurut Dede. Jadi kalau kita masih gampang terpengaruh sama Iya, orang tuh, iya, ya iya. Dede sih lebih ke bodo amat orang mau karena Dede tuh sekarang tuh lebih ke yang kayak ini case-nya anak kecil dicubit pipi misalkan atau tiba-tiba dicium. Iya. Kadang ibu udah baik-baik gitu. Iya. Ibu permisi. Jangan deh ya itu. Sombong banget. Kayak gitu-gitu loh teh. Itu ada kejadian. Terus tadi gimana juga Sering sih abang. Sering kumaha? Pasti iya. Ibu punya anak kan. Kalau Dede begitu. Kalau ibunya masih ngotot, ya udah ibu terima kasih. Yang penting saya udah ngasih tahu. Saya tidak mau anak saya kenapa-napa. Kalau Dede begitu. langsung begitu iya. Karena awalnya udah baik. Ibu maaf jangan di ini ya Bu. Iya. Maksudnya kita kan dia ngasih tahu sopan masih
Tapi ada aja yang Ada. anak-anak padahal mah bukan ke situ arahnya, bukan ke situ. Makanya kan kalau dia sakit nih, kalau kita orang gede sakit gampang diobatin. Anak kecil sakit, lu mana tega Ada kita. kalau bisa tuh kalau anak sakit tuh ke kita aja deh sakitnya. Ada rasa, iya benar. Ya itulah. Iya. Kalau Kiki kan karena pengalaman pernah kehilangan gitu ya, terus habis dia juga bakal balik kerja gitu. Kira-kira suami bakal lebih overprotective gak sih? Wah, sebenarnya dari pas sekarang juga hamil yang kedua ini udah bener overprotective banget. Jadi aku udah bener-bener mangkas yang tadi aku cerita dari trimester pertama pada saat hamil, kerjaan itu aku ke Pekanbaru, Kendari, Singapura. Jadi ya udah gitu, ada hal yang harus kita korbankan untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Terus nanti pada saat kita punya anak pun sekarang nih, Kiki udah mulai cuti-cuti kayak gitu. Rezeki mah insya Allah dari mana aja. Emang aku doyan kerja, tapi aku harus turunin ego supaya semuanya berjalan dengan baik. Ya suamiku juga tenang, akunya juga nyaman gitu. Ganteng sayang, aduh anak ajaibku. Masya Allah. Ini mirip siapa bang? Uanya? Beda. Itu siapa? Mirip siapa? Anti atau banyak uwa atau Wah, Wah dong. nggak terima gitu dipanggil uwa gitu. Juga ke sekolah tuh Dia panggil gua belum sama. ya udah banyak, iya udah. Nah, tadi tuh kan kalau Dede kan kita udah tahu ya baby girl gitu. Kalau Kiki kan belum mau nih spill. Tebak di kolom komentar. Tapi boleh gak sih kalau nggak spill ini aja deh nama gitu atau Inisial. Insya Allah baby K, karena kan Kiki sama Khair kan Kak dua-duanya. Baby K, tapi bukan K-nya bukan Kaisang ya. Kan gue dibilang buzzer lagi, minta kerja sama Kaisang. Semangatnya Kiki. Oh ya itulah salah satu yang pada saat lagi hamil difitnah dapat tas mewah dari Kaisang. Lah, difitnah gitu. Kata gue, lah kayak laki gue nggak bisa beli, maksudnya gitu ya deh. Kita nggak bisa kerja, nggak bisa beli. Dan orang yang menghujat tuh ya ibu-ibu, bapak-bapak. Pada so tahu. Ya sama kayak gitu. Misalkan Dede punya apa, lah kita begini ya. Kita tuh kan hidup pengennya mengupgrade dong. Pengennya jadi lebih baik. Ya kita dapetnya yang kurang sebelumnya kita belajar dong. Lah sekarang dapetnya ganteng, kaya, mau apa aja dikasih gitu. Ya kan? Jadi kalau ada orang-orang itu pasti Lesti yang beli sendiri ya. Sama banget kesel. Itu pasti Bilar bayarnya pakai kartunya Lesti ya. Kak Bilar itu nggak pernah tahu kartu Dede ada berapa, saldo Dede isinya ada berapa. Kalau saldo dia, Dede tahu gitu. Itu wajib. Tapi gitu aja dipermasalahin ya. Justru kalau aku pribadi ya kan memang yang bayar maksudnya misal aku gitu. Ya karena kan duitnya transfer semua ke sini. Harusnya seneng dong. Artinya keuangan di tangan Ini kan bos-bos besarnya berarti. Iya, itu dia. Cuman kan kita terutama ya kalau Dede tuh konsepnya enggak yang ya kalau orang kayak gitu kalau udah suka hati mau dikasih tahu juga. Tapi kalau diikutin terus percuma, udah ada habisnya. Iya, bener habisnya. Makanya Dede capek banget. Tawa ke TV aja udah sih saya yang penting rezeki kakak lancar. Yang penting terus keluarganya kita itu project jalan. Apa yang Dede butuhkan itu terpenuhi. Karena kadang-kadang ya bener Dede tuh lihat orang-orang yang kayak gitu tuh dia halusinasinya sendiri gitu loh Teh. Dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dilampiaskan bener. Dia terluka dengan mungkin keluarganya, dengan masalah dengan pasangannya, dia lampiaskan kepada orang lain yang dia nggak kenal, yang dia cuma lihat di medsos. Karena kalau bisa bahagia kok gue enggak sih, nggak bisa. Lo harus nggak bahagia kayak gue. Makanya keluarlah kalimat-kalimat itu, gitu lah biasa. Fitnah-fitnahan itu gitu. Ya semoga, makanya Dede tuh selalu doanya semoga keluarga Dede ini dijauhkan dari segala fitnah, dari segala hal-hal buruk, karena itu tuh katanya harus sering kita ucapkan biar jadi doa ya, betul. Kita bakal menarik semua yang baik. Betul. Bagian dari doa, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, berniat buruk, dari fitnah kejam. Pada dasarnya sih kalau aku ya dari dulu selalu bawa prinsip ini juga sih.
akhirnya bisa tutup kuping gitu ya. Bodoh amat orang mau ngatain aku apa, mau ngatain fisik, ngatain apa gitu ya. Selama aku nggak pernah berbuat jahat sama orang itu, tidak pernah sesuai dengan apa yang mereka katakan, udah aku balik lagi. Pada dasarnya aku diciptakan bukan untuk menyenangkan banyak orang, tapi untuk bermanfaat bagi orang banyak. Udah, itu aja. Yang penting kita nggak boleh nyakitin perasaan orang aja. Udah, nggak boleh nyakitin orang aja. Jadi mau kita ngelangkah kemanapun, ya insya Allah kita akan merasa tenang aja. Gitu, karena mama sama bapak Dede itu dari Dede kecil dulu selalu menanamkan itu. Pokoknya Dede harus bisa bawa diri, sama nggak boleh nyakitin perasaan orang. Karena kalau Dede ya punya satu musuh itu kebanyakan kan katanya. Jadi kalau bisa ya kita fokus sama diri kita sendiri untuk supaya kita bisa mewujudkan apa yang kita mau, apa yang kita impikan. Sisanya bumbu-bumbunya ya udah serahin semua sama yang di atas gitu. Benar-benar. Nah ini karena kita udah lama banget ya. Iya ya, masa iya sih? Mana ya ceritanya ya, seru ya. Kamera udah panas gitu. Oke. Jadi dua ini aja, dua episode apa? Dua part. Iya, dibikin dua part. Aku pingin kalian kayak, kan kalian ini menurut aku sama-sama seorang ibu yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa juga ya, karena kehilangan tuh menurut aku adalah part terberat gitu, tapi kalian bisa melalui semua itu, bisa ikhlas menjalannya, dan kita tahu juga gitu berkat ke kalian tuh juga melimpah gitu. Amin. Boleh nggak mungkin dari Kiki dulu gitu, kayak penguatan buat ibu-ibu di sini pasti kan banyak ya yang pejuang garis dua gitu kan, dan kan kayak mungkin mengalami case sama kayak Kiki perjuangannya gitu. Mungkin boleh kasih kayak pesan-pesan buat ibu-ibu di sini yang lagi berjuang juga sama kayak Kiki. Ya bener sih tadi, maksudnya aku juga baru tersadarkan pas Dede sama Cici bilang aku dikasih rezeki yang sekarang berkat keikhlasan, berkat akhirnya mempasrahkan gitu ya, dan percaya, maksudnya anak kan bagi dari rezeki gitu. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa berdoa, jangan pernah berhenti berusaha semaksimal kita, mulai dari ya kalau mau misalnya program silakan program, kalau misalnya memang semampunya produksi tiap malam misalnya silakan. Jadi maksud aku adalah jangan dibawa suatu hal itu kita jadi overblaming atau kita menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang bukan kuasa kita. Punya anak tuh kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Jadi jangan sampai kita overblaming, akhirnya malah jadi lupa sama nikmat-nikmat yang Tuhan kasih. Tapi kalau kita yaudah Tuhan mungkin ini bukan rezeki kita ikhlasan, tahu nanti Tuhan kasih. Nah itu sih, terus yang paling penting adalah tetap menjaga hubungan baik antara sebisa mungkin suami istri menurut aku, karena kalau istrinya baik, suaminya baik, saling support, tadi Dede juga sampaikan, udah insya Allah semuanya lancar, rezeki jalan lancar, keluarga sehat semua menurut aku. Karena aku juga nggak bisa kasih, karena pengalaman rumah tangga aku belum banyak, belum panjang, tapi ya itu yang aku jalanin, perkuat cinta sama suami, pasrahkan semuanya sama Tuhan, mudah-mudahan apapun cita-citanya semoga dimudahkan, disegerakan. Amin. Kalau Dede nih, dari ibu 2 anak gitu. Kalau dari Dede, kita harus selalu positive thinking aja, husnuzon aja terhadap yang kuasa sama yang punya kita, karena itu semua tuh kan positive thinking, punya perasaan baik. Ya kalau kita kenapa nggak dikasih berarti kita harus introspeksi aja, apa ya kekurangan kita. Tapi jangan lupa juga, kita jangan terlalu fokus dengan kita merasa kurang banyak gitu. Bener kata Teh Kiki tadi yang udah disampaikan, bahwa kita harus lihat nikmat-nikmat yang udah Tuhan kasih, yang lain kebahagiaan. Karena kalau Tuhan belum ngasih, artinya kita harus memperbaiki barangkali mungkin hubungan kita terhadap suami gitu, terus waktu kita dengan pasangan kita gitu. Jadi pokoknya harus tetap semangat, dan barangkali udah ikhtiar, udah mencoba konsultasi dengan dokter, ya lakukan semampu kita, jalani semampu kita, dan serahkan semuanya sama yang di atas. Intinya kita dikasih keturunan atau tidak, menurut Dede yang penting kita sebagai manusia itu harus selalu positif aja sama yang menciptakan kita gitu. Itu aja sih. Dan
selalu semangat, terus selalu menjadi orang yang bisa memberikan aura-aura yang baik untuk orang sekitar kita gitu. Pertanyaan terakhir yang tadi kelewat ya, kan ini berdua udah sama-sama mau lahiran. Kira-kira ada puasa nggak ya? Supaya kan katanya kalau begituan tuh bisa memperlancar proses melahirkan gitu. Emosi sih kalau Dede. Ini gimana? Emosi kalau Dede nggak bisa. Ini aja udah mikir, aduh 40 hari, gimana ya? Jadi aku jujur-jujuran ya. Kalau Kiki kayaknya tahu deh Kiki. Kalau orang nanya Kiki ngidamnya apa sih? Ngidam mah nggak ada yang aneh-aneh. Ngidam pengen doang, tapi sampai aku takut. Tapi kayak gimana ya? Aku pernah di fase itu kan, pengen banget gitu. Ayo sayang, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Janganlah takut. Ayo. Jadi kayak makanya nggak kebayang 40 hari. Dia pernah ngalamin 40 hari tersiksa. Tersiksa banget. Tuh gimana dong? Tapi ada cara lain. Udah, kita obrolin saja. Banyak jalan menuju Roma sayang. Oke, kalau begitu jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di komen. Kira-kira mau lanjut part 2 atau nih ada yang lain lagi nih yang bisa kita kulik-kulik. Bapak-bapaknya kali ya kan, bapak-bapaknya. Iya. Dek, jangan. Ntar kita kebongkar aja. Tahu kita geragas banget. Suruh duduk di sini nih bapak-bapaknya, ceritakan. Kalau Dede jujur memang kayak gitu-gitu sih kakak lebih ngerti dan dia lebih ingat kayak momen anak berapa kilo gitu, terus sekarang udah berapa weeks-nya gitu-gitunya tuh Lebih detail. lebih detail. Atau mungkin Mama Uung mau ngeluarin produk nanti untuk bisa membantu ibu-ibu yang nifas 40 hari. Bagaimana supaya cepet kering ya? Kayaknya bakal langsung ini. Yang gatel ternyata ibu-ibu yang bukan bapaknya ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat ibu.